Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bobby Ardians dalam Bobby Ardians Channel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam sebuah data hasil data penelitian. Maka tapi sebelumnya saya akan berpantun sedikit. Ada kertas diberi perkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Membeli pisau memotong itik, dibeli juga sebuah arit. Mari kita belajar statistik agar ke depan data lebih valid. Jadi sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu uji validitas. Menurut Ghazali, tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi suatu kuesioner itu akan diukur dulu atau diuji agar hasil kuesioner tersebut atau suatu kuesioner tersebut sah atau tidak, atau valid atau tidak untuk digunakan. Selain itu juga menurut Sugiono tahun 2017 halaman 130 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, yang mana nanti datanya kita ambil atau kita salin dulu di Microsoft Excel. Bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas? Saksikan video, jangan di skip, jangan lupa subscribe dan komen. Check it out. Baik, sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas sebuah data, yang terlebih dahulu kita siapkan yaitu data hasil sebuah tes. Jadi, dalam video kali ini, saya menyiapkan sebuah data hasil tes soal pilihan ganda kemampuan menulis teks eksplanasi terhadap 25 siswa. Jadi datanya sudah seperti ini. Jadi data ini sudah dihitung atau sudah disalin dari berdasarkan hasil tes tersebut. Lalu dari data tersebut, dari data 25 responden ini, kita langsung salin saja, langsung salin. Setelah itu, setelah kita salin, kita ke aplikasi SPSS. Dari aplikasi SPSS ini, kita langsung tempel di bagian ini, data yang kita copy tadi, kita tempel, salin tempel. Jadi kita lihat di variabel view, karena kebetulan kalau sebelum diubah, ini di bagian nama itu var 01, 02, 03, dan sampai 011. Jadi ini kebetulan sudah saya ubah menjadi, karena tadi dibutir soal, maka saya ganti menjadi soal 1 sampai soal nomor 10. Dan yang nomor 11, karena di bagian Excel tadi skor total, maka saya ubah skor underscore total. Dan jangan lupa juga diubah di bagian desimal. Kalau sebelum diubah, itu di bagian desimal ini ada angka 2. Jadi kita ubah menjadi 0 semuanya. Setelah itu, setelah kita semuanya kita ubah, kita beralih ke data view kembali. Lalu kita lakukan uji validitas. Bagaimana caranya? Uji validitas yaitu kita klik analyze. Setelah analyze kita correlate, kita biparent. Di sini semuanya nanti sebelum kita masukkan semua data di sini semua di bagian kotak sebelah kiri. Jadi kita blok saja, Ctrl A, lalu kita pindahkan ke variabel. Semuanya sudah pindah. Setelah itu di bagian korelasi koefisien itu centang Pearson. Lalu di OK kan. Ya. Setelah itu akan timbul tabel korelasi seperti yang ada di layar. Korelasi soal nomor 1 ada Pearson correlation, 6 dan N. Pearson correlation ini menandakan R hitung
jumlah R hitung yang keluar. Dan sig ini nilai signifikasi, dan N yaitu jumlah responden. Karena responden kita tadi 25 orang. Oke. Cara membacanya, cara membaca hasil korelasi ini, kita ambil saja contoh di soal nomor 1. Soal nomor 1 dan soal nomor 4. Pada tabel validitas, itu kuncinya yaitu sebuah soal atau sebuah pernyataannya, yaitu sebuah soal itu dikatakan valid jika nilai R hitung yang kita sudah dapatkan itu lebih besar dari nilai R tabel. Untuk soal untuk soal 10 dan 25 responden, itu kita buka R tabel. 20 responden 25 itu R tabelnya yaitu 0,396 ditaraf signifikasi 0,05 atau 5%. Jadi jumlah R tabelnya yaitu 0,39. Kita kembali lagi ke hasil SPSS kita, korelasinya di soal nomor 1 yaitu 1. 1 ini menandakan bahwa persen korelasinya itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,396. Ini menandakan bahwa soal nomor 1 ini valid. Lalu kita bandingkan dengan soal nomor 3 misalnya. Soal nomor 3 ini, kalau tadi R tabelnya 0,396, sedangkan R hitung yang timbul di hasil korelasi kita atau hasil perhitungan validitas kita yaitu 0,243. Ini menandakan bahwa R hitung lebih kecil dari 0,396 dari L tabel. Ini menandakan bahwa soal nomor 3 itu tidak valid. Kita ke bagian signifikasinya. Kalau bagian signifikasi, ini kita lihat di soal nomor 2 misalnya. Nilai signifikasi itu harus lebih kecil dari 0,05, maka soal tersebut bisa dikatakan valid. Kalau di soal nomor 2, ini nilai signifikannya 0,021. Ini menandakan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05, karena kita tadi nilai signifikasi yang kita lihat adalah 5% atau 0,05. Ini menandakan juga valid. Dan soal nomor 3 itu lebih besar dari nilai signifikasi yang di tabel, maka soal nomor 3 itu tidak valid. Yang selanjutnya kita hitung reliabilitasnya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke analyze. Saya langsung ke analyze. Setelah itu kita klik scale. Setelah itu reliability analysis. Semua soal tadi sebelum kita pindahkan itu semua soal di sebelah kiri, tabel sebelah kiri. Lalu kita blok saja soal nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu kita pindahkan ke item, semuanya di sini. Untuk model itu harus posisinya di alpha. Itu ingat, untuk model itu harus posisinya di alpha. Lalu kita oke. Maka akan timbul tabel reliability. Reliability ini kita langsung ke reliability statistik untuk membacanya. Di reliability statistik ada count batch alpha dan end of item. Count batch alpha ini menandakan atau merupakan sebuah patokan data yang sudah kita buat. Sedangkan an item itu jumlah item atau jumlah itemnya. Jadi kuncinya di reliable itu, maka bisa dikatakan valid jika reliable-nya di convert alpha itu lebih besar dari 0,6. Maka kalau kita lihat dari convert alpha yang ada di sini,
Konver apelnya yaitu 0,802. Ini menandakan bahwa konver apel tersebut, data tersebut lebih besar dari 0,6, maka data tersebut kita katakan valid. Mungkin itu sih penjelasan singkat untuk bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas sebuah data dari data Excel yang kita buat atau yang kita siapkan 25 responden dan 10 pertanyaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang bagaimana uji validitas dan reliabilitas dalam sebuah data hasil penelitian. Semoga bermanfaat, semoga penjelasan sedikit tadi ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Satu penutup dari saya, memberikan data jangan pilih-pilih, berikanlah data secara utuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.